banyak variasi makanan dan enak sekali. Tentu saja ada beberapa makanan yang bisa merasa aneh seperti pete, durian, apalagi ya, jengkol. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction yang pastinya adalah untuk kita mengetengahkan tentang konten-konten yaitu menjurus ataupun cenderung kepada ke arah kebaikan. Oke guys, saya menarik ya, saya sangat-sangat bukan menarik, saya sangat tertarik ya mengenai tentang bule dari Prancis mengatakan, dia berani mengatakan bahwa dia telah berpindah ke Indonesia. Maksudnya dia berpindah ke Indonesia, kayaknya gitu ya. Jadi saya sangat-sangat penasaran juga, apakah intinya, apakah narasinya mengatakan membuktikan bahwa dia telah berpindah ke Indonesia. Mungkin ada beberapa perspektif yang mengatakan dirinya tuh kenapa berniat untuk berpindah ke Indonesia berbanding, bukan berbanding lah, kenapa dia tinggalkan negara Perancis tersebut. Jadi itu yang membuatkan kita rasa sangat-sangat penasaran. Oke guys, dengan judulnya yaitu kenapa aku pindah ke Indonesia. Kenapa aku pindah ke Indonesia? Dan ini juga merupakan dari channel Cowok Prancis. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Cowok Prancis. Sebab saya tengok dia punya channel ini ya, semakin lama semakin berkembang. Sebab kenapa? Saya mendengar juga tadi itu ada beberapa video-videonya tuh saya ada klik, dia bisa berbahasa Indonesia guys. Jadi guys, penasaran? Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Hai semuanya. Aku Matias, orang Prancis, dan selamat datang di channel aku dan di video baru. Guys, dengar ya, bagaimana cowok Prancis ini berbicara dengan lebih lancar bahasa Indonesianya guys. Wow, memang keren, mantap guys ya. Keren sekali, keren. Hari ini, aku mau berjelasin tentang kenapa aku pindah ke Indonesia dari pertama kali sampai sekarang. Kenapa aku pindah ke Indonesia? Kenapa aku pindah ke Indonesia? Oke guys. Yes, karena ada banyak pesanan, komen juga di sosmed aku, di mana orang bilang, hey, kamu suka apa ya di Indonesia? Kenapa kamu tinggal di sini? Apa yang bikin kamu cinta Indonesia? Jadi, nonton. Kejap guys. Oke, soalan dia, apa kamu suka Indonesia? Kenapa mau tinggal di Indonesia? Apa yang bikin kamu cinta sama Indonesia? Ini adalah soalan-soalan netizen Indonesia di sosmed beliau guys ya, Cowok Prancis. Sebenarnya kan guys, saya juga seringkali juga melihat soalan-soalan ini kepada boleh-boleh yang sudah lama tinggal di Indonesia, berhijrah, menikah dengan orang Indonesia. Jadi soalan ini adalah soalan-soalan yang kebanyakan memang mereka selalu memberikan pertanyaan kepada boleh. Jadi kita akan sama-sama lihat bagaimanakah Cowok Prancis ini ya guys memberikan jawaban berdasarkan ya soalan-soalan dari netizen Indonesia guys. Lanjut guys. Tinggal di sini, apa yang bikin kamu cinta Indonesia? Jadi tonton terus ya sampai habis videonya, karena dalam video ini adalah 3 poin yang penting untuk aku. Kenapa aku 3 alasan tinggal di Indonesia. Oke, jadi aku mau cerita sedikit ya dari pertama kali di Indonesia sampai sekarang. Jadi pertama kali di Indonesia, aku masih kuliah S1 di Prancis. Waktu itu S1 tahun yang ketiga, ada pilihan untuk student exchange atau double degree. Waktu itu ada beberapa pilihan untuk double degree dan ada satu pilihan yang di Asia dan di Indonesia. Dan waktu itu aku belum pernah ke Asia, jadi aku pikir, wah, ini oportunitas yang sangat bagus untuk discover peluang yang sangat Indonesia dan Asia sedikit. Jadi aku memutuskan ambil koper saya dan langsung ke Indonesia untuk 1 tahun. Oke guys, saya paham guys ya. 3 poin yang alasan kenapa dia pindah ke Indonesia. Pertama sekali adalah dia ini adalah seorang pelajar guys di Prancis.
Jadi menurut apa yang dia ceritakan tadi itu, dia ada satu peringkat-peringkat yang mana kalau ingin lebih ke peringkat yang tertinggi, dia perlu menghabiskan pergi ke negara Asia. Ya kayaknya gitu ya. Lepas tu diberikan pilihan yaitu di Indonesia. Dan kayaknya guys, itulah sebab kenapa dia memilih Indonesia dan dia nggak pernah pergi ke Indonesia guys. Jadi dia memutuskan mengambil keputusan sambung belajar ke Indonesia. Oke guys. Waktu itu masih kuliah, jadi student exchange, dan aku langsung ke Yogyakarta untuk kuliah di UGM. Kalian tahu nggak Universitas Gadjah Mada di Jogja? Kalau kamu alumni, tolong komen di bawah ya. Pas datang di Jogja adalah culture shock. Musim beda, negara beda, kontinent beda, bahasanya beda, budaya beda, tradisi beda. Wow, ini banyak perbedaannya, kan? Tapi pelan-pelan, week after week, bisa belajar tentang Indonesia, budaya, bahasanya, tradisinya, dan of course, discover around Jogja sama teman-teman. Waktu itu ada juga teman kelas, kan? Jadi ada teman Indonesia di kelas sama, bisa bagi budaya, bisa bagi ilmu, bisa bagi knowledge. Dan jujur ya, waktu punya teman-teman Indonesia, sangat bantu untuk belajar tentang budaya Indonesia, tradisi Indonesia, dan bahasanya. Guys ya, cowok Perancis ini memuji kalian guys ya, memuji kalian sebab apa yang dikatakan cowok Perancis ini, dia ditempatkan di Yogyakarta, yaitu di Universitas UGM, di mana dia belajar tentang budaya, dia belajar tentang sejarah, dia belajar tentang orang-orang yang berada di Yogyakarta, dan banyak lagi beberapa perbedaan yang telah pun diberikan penjelasan sebentar tadi. Dan yang paling penting adalah apabila saatnya dia sampai ke Indonesia, teman-teman Indonesia membantu ya dalam usaha untuk mengajar ya bahasa Indonesia guys. Kalian memang mantap sekali guys ya. Saya pun wow, memang keren bagus. Memang keren banget lah guys. Ayo pandangan saya begitu guys ya. Oke guys, apapun. Ayo kita lanjut. Habis 1 tahun di Jogja. Saya ini banyak ngomong guys ya. Sorry guys ya, sebab saya sangat kagum ya bagaimana saatnya cowok Perancis ini. Oke guys, nanti video panjang. Dari tahun lanjut. 2016 sampai 2017, aku cari magang. Waktu itu aku nggak mau pulang ke Perancis. Jadi aku cari magang di Indonesia dan aku cari dan ketemu magang di Tangerang, dekat Jakarta. Habis magang di Tangerang, langsung pulang ke Eropa, ke Perancis untuk of course kerja sedikit untuk simpan uang biar bisa S2 langsung. Back in 2019, aku beruntung banget karena bisa S2 langsung dalam 1 tahun. Dan juga teman-teman, dalam 1 tahun S2. Itu bisa belajar tentang 3 budaya. Budaya Perancis 3 bulan, budaya Spanyol 3 bulan, dan budaya Inggris 3 bulan. Wow, luar biasa kan? Dan pas selesai S2 di Eropa, waktu itu Inggris, aku harus cari magang lagi. Magang 6 bulan. Ini termasuk S2 juga. Aku ingat ya, masih cari job offers dan lihat, oh ada Jakarta, Indonesia untuk magang. Jadi langsung apply dan langsung setelah 2 minggu, mereka telepon saya bilang, hey kamu sudah pernah ke Indonesia? Kamu tahu sedikit tentang budaya, tentang bahasanya? Yuk, tolong datang ke sini. Dan this is how I came back to Indonesia in 2019. Jadi 2019 itu, aku pulang ke Indonesia untuk kali yang kedua. Waktu itu untuk kerja, jadi magang dulu 6 bulan, terus ada kontrak kerja. Jadi tahun 2019 adalah waktu yang kedua aku datang ke Indonesia. Dan sekarang aku mau membahas 3 alasan kenapa aku pindah ke Indonesia waktu itu, kenapa aku suka Indonesia, dan kenapa aku mau tinggal di Indonesia. Oke teman-teman, jadi alasan yang ke-1 kenapa aku merasa nyaman dan beruntung untuk tinggal di Indonesia adalah keramahan orang Indonesia. Dan aku guys, keramahan orang Indonesia ini adalah satu keutamaan apabila saatnya datang ke Indonesia. Pastinya mereka akan terus langsung, wow, ramahnya orang Indonesia, wow, memang terbaik sikap-sikap orang Indonesia. Jadi itu adalah satu saatnya pandangan bagi saya, kebanyakan semua, bukannya kebanyakan guys, secara seluruh, apa saatnya orang tinggal di Indonesia berwisata ke ataupun sebagainya, memang pastinya mereka akan bagi tahu tentang ramahnya orang Indonesia. Saya sangat setuju
apa yang diberikan? Alasan pertama, pengen pindah ke Indonesia. Aku yakin ada banyak orang asing yang datang di Indonesia dan mereka setuju sama aku. Orang Indonesia ramah sekali. Dan ini adalah satu uniqueness di Indonesia. Kalau di sini aku memang merasa orangnya very positive, honest, ramah, helpful, senyum, positif ya, perkara-perkara yang baik, honest, jujur, ramah, senyum, helpful, sering memberikan bantuan, tidak kiralah siapapun dia, tidak kenal pun, nggak apa-apa, yang penting ialah sikap toleransi, bantu-membantu. Ini adalah satu list apa yang dia bahaskan, guys. Helpful ini penting juga ya, karena aku ingat beberapa kali misalnya baterai HP aku habis, mereka bantu, atau ban motor bocor, jadi mereka bantu. Apalagi ya misalnya aku hilang di tempat dekat Jogja, mereka bantu juga. Ini sangat apresiasi untuk bantuan. Keramahan Indonesia, aku yakin bukan hanya dalam satu tempat, satu kampung, atau satu provinsi. Indonesia luas sekali kan, jadi aku yakin keramahan ini adalah seluruh Indonesia. Aku belum pernah ke seluruh Indonesia, tapi aku sudah pernah ke beberapa tempat seperti Sumatera, Java, Bali, Lombok, Flores, Sulawesi juga. Dan memang 99% of the time, orangnya ramah sekali, dari anak-anak ke orang tua. Dan ini luar biasa. Alasan yang kedua aku merasa nyaman dan beruntung untuk tinggal di Indonesia adalah pemandangan dan tempat wisata. Kalian pemandangan unik dan tempat wisata. Harus tahu kan, di Indonesia seperti surga kalau suka pemandangannya. Jadi kalau suka hiking, kalau suka mountains, kalau suka naik volcanoes, kalau suka diving, kalau suka snorkeling, kalau suka freediving, kalau suka nature, kalau suka kota besar, ada Jakarta juga, kalau suka kampung ada banyak juga, kalau suka nature misalnya camping di jungle bisa juga di beberapa tempat, kalau suka cari dan ketemu wild animals bisa juga di Sumatera, bisa juga di Kalimantan. Dan kalian harus tahu juga, semuanya tempat itu pemandangannya unik sekali. Sampai sekarang, setelah beberapa lama di Indonesia, aku belum pernah ke semua provinsi di Indonesia, kan? Tapi aku ingin suatu hari semoga bisa ke semua provinsi dan kenal dan tahu Indonesia lebih dalam. Aku udah pernah tinggal di beberapa negara, di beberapa kontinen juga, Afrika, South America, Eropa, Asia, tapi memang Indonesia luar biasa. Di Indonesia, guys, dia punya komentar tadi tuh, guys, saya ulang ya. Dia mengatakan dia banyak tempat negara dia pernah tinggal, ya, seperti di Afrika Selatan, ya, macam tadi dia ada sebut di Spanyol, Amerika dan sebagainya. Tetapi di Asia pun dia pernah juga, entah, tapi tidak tahulah dari negara mana kan. Tapi kayaknya dia mengatakan dalam hidupnya Indonesia adalah tempat yang terbaik. Pernah saatnya tinggal di Indonesia, guys. Aku sangat suka juga sama kain tradisional. Jadi ini kain tradisional, watermark di beberapa provinsi. Ada di Jogja, ada di Sumba, ada di Lombok, ada di Sulawesi, ada di Papua, ada di Java. Dan ini luar biasa. Dan kain tradisional itu memang represents budaya sama tradisi Indonesia, dan aku sangat suka itu. Misalnya kemarin aku lagi di Jogja dan aku pengen tahu cara bikin tenun. Jadi aku ke pabrik untuk lihat prosesnya. Beberapa steps ada dari nol sampai tenunnya sudah jadi. Dan seperti video ini, prosesnya memang luar biasa. Semuanya handmade, harus sabar, harus dapat teknik juga. Dan aku fascinated banget. Dan kalian orang Indonesia harus bangga ya, karena kain tradisional itu luar biasa. Dan alasan yang ketiga teman-teman, kenapa aku merasa nyaman dan beruntung tinggal di Indonesia sekarang adalah makanan. Of course makanan. Aku jujur ya teman-teman, dalam pengalaman aku, dalam hidup aku, pertama kali aku lihat dalam satu negara bisa ada banyak variasi makanan dan semuanya enak. Tentu saja dari mata luar negeri adalah orang Indonesia pasti makan nasi terus, atau mungkin mereka bosan makan nasi. Tapi kalau sudah pernah tinggal di Indonesia dan sudah pernah keliling Indonesia sedikit ya, beberapa kota, beberapa provinsi, beberapa budaya, tradisi, etc., bisa merasa adalah di sini banyak variasi makanan dan
dan enak sekali. Tentu saja ada beberapa makanan yang bisa merasa aneh seperti pete, durian, apalagi ya, jengkol. Ada beberapa macam seperti ini. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Tapi ini tergantung orangnya. Tapi seumumnya teman-teman, di sini adalah banyak makanan. Setiap provinsi ada makanan khusus. Juga gampang untuk cari makanan di jalan, bakso, soto ayam, soto betawi, nasi padang, nasi kuning, nasi merah, cilok, cireng, martabak. Martabaknya teman-teman, enak banget itu. Terus apa ya, martabak di Jogja ada gudeg, pecel majon, gak jauh juga. Dan kalau kalian sudah ikutin saya di sosmed yang lain, TikTok, Instagram, pasti kalian sudah lihat aku misalnya coba beberapa makanan tradisional Indonesia dan beberapa makanan yang aneh juga seperti pete, jengkol, enak sekali sama sausnya pas banget, durian, martabak. Kalau belum pernah lihat, bisa follow TikTok dan Instagram aku di bawah di sini. Dan pasti kalian ketawa. Oke teman-teman, jadi dalam video ini aku memang mau membahas kenapa aku merasa nyaman dan beruntung tinggal di Indonesia. Ada 3 alasan: keramahan orang Indonesia, tempat wisata dan pemandangan unik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah makanan yang bervariasi dan luar biasa dan enak sekali. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Aku memang senang sekali bisa bagi pengalaman aku di Indonesia. Cerita kenapa aku pindah ke Indonesia pertama kali sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Kalau belum subscribe, right here, tolong untuk supportnya. Dan kalau ada kalau kalian mau aku membahas subjek yang lain atau pengalaman yang lain di Indonesia atau apapun, bisa komen di bawah. Aku mau cek dan selanjutnya aku bisa bikin video tentang subjek baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, kasih like dan bagi sama teman-teman supaya mereka juga bisa nonton videonya. Sampai ketemu lagi. Ciao. Mantap. Nah guys, sebentar tadi kita sudah nonton ya bareng dengan Uncle, yaitu satu video yang sangat-sangat bagi saya sangat-sangat menarik guys, sangat-sangat positif, yaitu dari channel Cowok Prancis. Jangan lupa guys ya, saya ulangi lagi, jangan lupa supportnya ya, like, comment, share, subscribe ya channel dia supaya kita dapat bertambah-tambah lagi serunya untuk kita mendengar lagi apakah lagi perkara-perkara ataupun hal-hal yang boleh dia berbagi ya, pengalaman saatnya datang ke bukan datang guys, saatnya apabila sudah tinggal di Indonesia, kayaknya gitulah ya. Oke guys, jadi perkara tadi seumpamanya adalah mengenai bagaimanakah ya penjelasan beliau 3 perkara alasan kenapa pindah dari negara Prancis ke negara Indonesia. Adakah dia menyesal berpindah dari negaranya ke negara Indonesia? Bagi saya dia tidak menyesal guys ya, sebab banyak perkara-perkara dari segi air mukanya, saya nampak wajah ekspresinya itu sangat-sangat jujur, ikhlas, mengatakan sesuatu hal yang sangat-sangat baik ya tentang Indonesia. Oke guys, ada 3 alasan kenapa dia pindah dari negara Prancis ke negara Indonesia. Pertama sekali adalah keramahan orang Indonesia. Yang kedua adalah pemandangan dan juga keunikan wisata di Indonesia. Yang ketiga adalah makanan Indonesia. Sebab dia mengatakan makanan di Indonesia setiap ya daerah, setiap provinsinya tuh ada makanan-makanan khusus yang berada di tempat-tempat di Indonesia guys. Jadi 3 hal tadi tuh apabila saya rangkumkan guys, sangat tepat dan keputusan dia berpindah ke Indonesia sangat tepat guys. Oke guys, jadi sangat-sangat menarik ya apa yang diceritakan, apa yang berbagi info tentang Indonesia. Jadi itu adalah satu perkara-perkara positif dan juga kebaikan yang perlu kita jadikan sebagai satu manfaat ya, satu pelajaran, dan juga membuatkan juga ataupun memberikan inspirasi ya kepada kita semua yang tonton di video sebentar tadi. Oke guys, jadi saya rasa itu sajalah daripada kita pendapat, dan itu adalah merupakan pendapat pribadi saya. Pada kalian, jikalau ada beberapa pendapat, pandangan ya, opini tentang cowok Prancis yang dibahaskan kenapa berpindah ke Indonesia dari negara Prancis, kalian bolehlah turunkan di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi guys di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.